Oke, banyak banget yang ini ya, yang penasaran. Kira-kira biaya infrastruktur seperti Gojek misalnya, atau e-commerce seperti misalnya Tokopedia atau Blibli gitu ya, itu berapa sih ya? Nah bahkan dulu sempat rame ya gara-gara dari pihak driver ojek demo ya untuk menurunkan biaya layanan ya. Lalu ada tiba-tiba seseorang yang bikin Gojek open source ya, bukan Gojek, maksudnya aplikasi layanan Gojek yang open source katanya free ya. Habis itu di open source kan, habis itu pertanyaannya siapa nanti yang mau biaya infrastrukturnya? Mungkin berpikir kalau misalnya pakai hosting yang murah aja bisa gitu ya. Padahal kenyataannya tidak segampang itu gitu ya. Kalau misalnya memang segampang itu, semua orang udah pada bikin sendiri gitu ya. Tapi buktinya sekarang susah banget ya orang mau bikin kayak Gojek atau misalnya Grab atau misalnya bikin e-commerce yang besar. Kenapa? Karena biaya infrastrukturnya itu mahal. Nah, semahal apa sih? Nah, di sini ada pertanyaan yang nanyain hal serupa ya. Nah, kita akan lihat pertanyaannya, nanti kita akan bahas. Nah, saya akan bahasnya pakai laporan keuangan yang memang sudah di-open-kan ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah IPO. Jadi tidak tebak-tebakan gitu ya. Kita lihat laporan keuangannya aja. Yuk kita lihat. Oke, ini pertanyaannya dari Abdun Syakur. Saya penasaran berapa biaya server untuk running aplikasi selevel dengan aplikasi ojek online atau kayak Gojek gitu ya. Atau toko online, mungkin kayak Tokopedia atau Blibli atau yang lainnya. Halo Mas, saya sudah biasa membuat aplikasi yang digunakan untuk internal. Saya belum pernah sekalipun merancang aplikasi yang digunakan oleh user yang banyak seperti toko online atau ojek online. Saya penasaran berapa kisaran biaya untuk server saja. Dan mungkin hiraukan biaya transfer atau networknya. Oke, untuk ngejawab ini ya sudah pasti kita harus kerja di salah satu perusahaannya ya. Contohnya misalnya ojek online kayak Gojek gitu ya, atau Grab, atau toko online kayak Blibli misalnya, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Nah, tapi kalaupun misalnya kita kerja, kita nggak mungkin ngasih tahu gitu ya. Nah, tapi untungnya beberapa perusahaan itu sudah IPO. Seperti contohnya Gojek ya, Tokopedia, Blibli itu sudah IPO. Artinya apa? Artinya mereka akan terbitkan laporan keuangan tiap tahunnya. Jadi teman-teman untuk nanya seperti ini sebenarnya simpel. Teman-teman tinggal download aja laporan keuangannya. Ya walaupun di sana tidak detail ya, disebutkan mungkin kayak biaya server, biaya cloud, enggak mungkin ya. Tapi teman-teman bisa estimasi lah kira-kira ya, pengeluaran misalnya teknologinya tuh berapa. Ya anggapnya dari sana kita ambil 30% atau 25% misalnya buat infrastruktur gitu ya. Atau mungkin kalau sudah dipisahkan gitu ya, misalnya biaya teknologi udah dipisahkan nih sama biaya gaji Departemen Teknologi, kita bisa tahu lebih detailnya. Nah, teman-teman nggak usah khawatir soal ini. Teman-teman bisa buka websitenya ini ya, GoTo ya. Di sana ada laporan keuangannya, laporan tahunan, contohnya 2024. Atau juga ini kan sudah IPO ya, jadi teman-teman bisa download ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini sudah bisa teman-teman download ya. Dan ini lumayan besar ya laporannya, sekitar 500 halaman nih. Banyak banget ya. Jadi teman-teman kalau mau baca silakan ya. Kalau mau baca 500 halaman. Nah kalau saya biasanya masukin ke AI, kita tanya-tanya lewat AI aja. Nah, termasuk yang Blibli juga nih ya. Sudah ada laporan keuangannya nih. Ya, laporan tahunannya lah. Dari tahun 2022 sampai 2024. Jadi teman-teman tinggal download. Nah teman-teman PDF-nya teman-teman tinggal masukin contohnya ke AI ya. Entah itu Gemini, ChatGPT ya. Dan lain-lain. Nanti teman-teman tinggal tanya-tanya dari sana aja. Oke, saya sudah masukkan ke ini ya, ke notebook LM ya, punyanya Google. Ini saya sudah masukkan PDF-nya, laporan keuangan Blibli. Ya, ini PDF yang tadi saya download, dan ini PDF yang GoTo ya saya download. Jadi di sini kita bisa tanya aja nih, dari dokumen itu misalnya berapa pengeluaran untuk teknologi di GoTo misalnya ya. Kita pengen tahu aja. Nah, sebenarnya teman-teman bisa pakai ChatGPT atau yang lain ya. Nah, saya pakai ini karena dia itu kita bisa masukin resource PDF dan lain-lain. Nah, dia ketika kita tanya, dia ngasih referensi ini adanya di halaman berapa dan sebagainya. Nah, ini walaupun pakai bahasa Inggris sih. Nah, kita bisa lihat aja. Oke. Nah, product development expense ya. Nah, group product development expense which are directly related to technology development decrease by 50%. Oh, jadi turun ya. Jadi tahun ini 50%, jadi 1,7 billion ya, triliun ya. 1,7 triliun
di 2024 dari 3,5 triliun ya di 2023. Jadi tagihannya justru turun 50% ya untuk product development expense. Nah, cuma nggak tahu nih product development tuh dia infrastructure masuk atau enggak. Capital Cloud Service Commitment, ini dia starting. This partnership are expected to reduce the company cloud expense by more than 50% compared to navigation level with the financial impact beginning as December 2020 total minimum contraction commitment for this cloud services amount 67 ini tuh kalau nggak salah satuannya itu dia bukan 67 juta ya. Harusnya tuh dalam ini ya. Oh, ini 67. Oh iya benar. Ini komitmen ya. Komitmen fee dengan Alibaba itu jadi sekitar 67 juta US dollar ya, atau setara dengan 1 triliun ini maksudnya ya. Sejuta-juta. 1 triliun. Jadi kemungkinan kalau nanti udah pindah mungkin di 2025 ya laporan keuangannya, itu berarti harusnya kalau mereka sudah berhasil migrasi ke Alibaba Cloud ya. Sebelumnya kalau nggak salah dia pakai Google ya, si GoTo itu. Harusnya dia bisa turun lagi dari yang mungkin tadinya 1,7 triliun itu ke ini sekitar 1 triliun. Lihat, 1 triliun ya. Itu pun ekspektasi nanti 2025. Jadi artinya di 2024 ini tahun kemarin itu pengeluarannya 1,7 triliun. Jadi kemarin tuh rame banget kalau misalnya ada saya mau bikin aplikasi Gojek yang kayak Gojek gitu ya, yang free semuanya. Silakan aja kalau mau bayarin 1 triliun per tahun untuk biaya servernya. Ya walaupun di sini udah jelas ya, cloud service commitment. Jadi artinya ini komitmen untuk layanan cloud-nya. Semuanya ya. Jadi totalnya beneran 1 triliun ya. Nah, jadi udah jelas banget ya kalau mau ditanya berapa sih pengeluaran untuk Gojek ya? Ini 1,7 billion ya atau triliun, atau nanti estimasinya kalau sudah migrasi ke Alibaba 1 triliun per tahun ya. Jadi artinya teman-teman ya hampir 100 miliar kurang ya per bulan tagihan si servernya. Oke, itu baru dari GoTo. Kita lihat di Blibli. Nah, berapa biaya untuk cloud atau teknologi di Blibli misalnya. Kita pengen tahu aja. Mudah-mudahan di laporannya ada. Jadi kita tahu ya, biaya berapa sih kalau mau bikin Gojek kayak gitu, yang sama bener kayak Gojek, 1 triliun, itu baru infrastrukturnya. Belum gajinya ya, gajinya harusnya lebih besar. Oke, fokus dan lain-lain. Information, nah ini ya, general expense for information technology, telecommunication, water and electricity for the company are 283 miliar ya, walaupun ini nggak disebutin biaya cloud-nya ya, kayaknya kalau di Blibli itu digabungin general and administrative expense untuk pokoknya satu berhubungan semua inilah teknologi, telecommunication, water and electricity ya, digabungin itu sekitar hampir 300 miliar ya biayanya. Walaupun masih jauh ya, tadi kan yang Gojek itu sekitar berapa 1,7 ya, ini 300 miliar, jauh di bawahnya. Tapi tetap ratusan miliar. Jadi kalau per bulan ini tinggal dibagi aja, sebulan berarti 230 bagi 12 gitu ya. Tinggal teman-teman masukin aja. Anggap aja 280 ya dibagi 12. 23 miliar per bulan. Nah itu ya tagihan untuk, walaupun nggak dibilang ya ini cloud aja ya, pokoknya information technology, telecommunication ya. Nah seperti itu. Jadi sekitar 300 miliar. Ya anggap aja, ya walaupun kita optimis aja deh. Misalnya cuma 75% ya. Jadi misalnya anggap aja 300 gitu ya. Dikali 75%-nya berapa? Ya tetap 200 miliar ya. 200 miliar, anggap aja 200 miliar gitu ya. Bagi 12. 16 miliar per bulan. Tagihan untuk cloud-nya. Jadi masih bisa dibilang miliaran juga ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman pengen, atau misalnya di sini kita tanya, pertanyaannya apakah biaya cloud itu biasanya lebih kecil daripada biaya gaji? Biasanya lebih kecil ya. Kita bisa lihat berapa beban
gaji pegawai. Kalau kita pengen bikin aplikasi seperti Blibli gitu ya, total gitu ya, kita lihat aja. Nah ini, sampai tahun 2024 akhir ya, untuk salary, allowance, development, and employee benefit sekitar 3,1 triliun ya. Jadi jauh banget ya, 10 kali lipat dari infrastruktur atau teknologi tagihannya. Jadi kalau dibilang nggak mungkin server itu melebihi dari biaya karyawan, pasti lebih besarnya biaya karyawannya. Tapi di sini berarti biaya karyawan 10 kali lipat dibanding teknologinya. Jadi walaupun teman-teman nanti udah siap misalnya, oke saya mau bikin aplikasi seperti Blibli misalnya, walaupun kita udah siap duit untuk servernya 300 miliar, kita harus siapin 3,1 triliun ya untuk biaya pegawainya 10 kali lipat. Nah kita pengen tahu nih untuk GoTo nih berapa nih? Berapa beban gaji pegawai ya? Kita pengen, tadi yang tagihannya kan 1,7 triliun ya, ini jauh banget sih. Gede banget yang, ya, kita nggak tahu nih yang ini tuh 1,7 triliun tuh apa. Ya anggap aja kita gabungan ya, antara si Gojek dan juga GoTo, Tokopedia. Karena ini kan udah gabung ya. Nah kita pengen tahu perbedaannya. Wah ini banyak banget sih detailnya ya. Beban pengembangan produk 1,7 ini kayaknya tadi ya. Biaya kompensasi berbasis saham, sahamnya aja 1,3 triliun. Board commission ada lagi, beban umum, beban penjualan, beban operasional dan pendukung. Wah ini banyak banget ya. Banyak sih, ini aja nih, ini beban penjualan ya. Wah, nggak digabungin sayangnya. Tapi kayaknya banyak sih. Ini aja 1,3 ya. Habis itu tambahin nih 22 miliar imbalan benefit gitu ya. Nah gajinya pasca kerja, post employment benefit, ini saya nggak tahu nih apa gimana maksudnya. Ini 1,8 triliun ya. Ini 81, oh ya ini benar. Berapa? 1 miliar atau berapa? Ini 81 miliar atau berapa? Kita bertanya aja ya. What is the total? Takutnya saya salah ngitung ya. Kayaknya mereka bikin laporannya nggak langsung di total. What is the total salary expense? Atau employee ya? Nah ini nih. Gaji dan imbalan karyawan, salary and employee benefit, GoTo reported 3,3 triliun ya. Nah jadi ini sebenarnya sih hampir mirip dengan Blibli ya. Blibli tadi 3,1 triliun, GoTo itu 3,3 triliun ya. Nah tapi biaya servernya GoTo gede banget ya, 1,7 triliun. Dan harapannya tahun ini itu 1 triliun. Nah jadi seperti itu ya. Jadi estimasinya kalau teman-teman mau bikin perusahaan kayak Gojek atau misalnya Blibli ya, kita bisa lihat laporan keuangannya aja ya. Ya walaupun teman-teman bisa optimalin misalnya, oke kita bisa 10% budgetnya, tetap aja gede sih. Total tadi misalnya ini baru biaya kayak gitu ya, belum marketing dan lain-lain. Jadi memang untuk compete dengan perusahaan yang sebesar ini, memang nggak semudah itu ya, bikin aplikasi gratis, habis itu di open source kan, suruh orang install sendiri ya, itu nggak mungkin banget. Jadi kemarin rame banget yang kayak gitu. Nah inilah jawabannya ya. Jadi teman-teman gak usah bingung, tinggal lihat aja laporan keuangannya. Termasuk perusahaan-perusahaan yang lainnya ya, yang sudah IPO, termasuk perusahaan-perusahaan kayak di luar negeri gitu ya. Facebook misalnya, Amazon dan lainnya itu semuanya mereka udah ada laporan keuangannya karena kan sudah IPO ya.
Ya teman-teman tinggal lihat aja tuh biayanya berapa sih untuk ngebikin perusahaan-perusahaan sebesar itu.